Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kita boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah Minggu pagi ini. Kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 11 dengan judul Yesus mencelikkan orang buta. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami bersyukur kalau saat ini, pagi ini kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami, Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami, menerangi pikiran hati kami dengan terang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, kita akan bersama-sama membaca Yohanes 9 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kita akan buka Alkitab kita dan kita akan baca bersama-sama ke-11 ayat ini. Ayat yang pertama, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus sedang lewat, dalam perjalanannya, Yesus melihat seorang yang buta. Nah, ketika Yesus melihat orang buta ini bukan hanya sekedar melihat sambil lalu ya. Seperti ketika kita berjalan melewati banyak pepohonan, mungkin persawahan gitu ya. Kita melihat ada pohon gini ya, tapi sambil lalu, kita sambil jalan. Nah, tetapi kata melihat ini seperti yang Yesus lakukan, melihat orang yang buta ini berarti mengarahkan mata, pikiran, dan perhatian pada sesuatu. Yaitu dalam konteks ini adalah memperhatikan, mencurahkan pikirannya kepada orang yang buta sejak lahir. Nah, ada belas kasihan yang timbul dalam diri Yesus kepada orang buta ini. Jadi ketika Yesus dikatakan melihat orang yang buta sejak lahirnya ini bukan dalam arti sambil lalu ya, tetapi ada dorongan belas kasihan dalam diri Yesus terhadap orang buta ini sehingga dia memperhatikan, pikirannya terfokus, perhatiannya terfokus pada orang yang buta ini. Yang mana ini itu tidak nampak pada atau oleh murid-murid Yesus. Mereka tidak perhatian terhadap orang buta itu. Mereka tidak terdorong oleh belas kasihan. Nah, hal yang perlu kita perhatikan dari apa yang Yesus ajarkan dari perikop ini adalah yang pertama, Yesus membaharui pengertian. Nah, kita akan baca ayat yang pertama sampai ketiga. Ya, saya akan bantu bacakan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus,
bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, orang itu buta bukan karena kecelakaan atau terkena sesuatu hal yang akhirnya menyebabkan kebutaan. Tetapi orang itu sudah buta sejak lahir. Nah, lalu murid-murid Yesus ini mengajukan pertanyaan, orang itu bisa buta sejak lahir? Kenapa? Apakah karena dosanya sendiri atau karena dosa orang tuanya? Hal ini terucap setelah sebelumnya di dalam Yohanes 5 ayat 5 sampai 14. Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh selama 38 tahun. Nah, saat Yesus mengatakan setelah menyembuhkan orang yang sakit lumpuh selama 38 tahun, Yesus mengatakan, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Artinya, ini merupakan atau sakit dari orang ini selama 38 tahun adalah akibat dosa. Karena Yesus mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Nah, konsep ini masih melekat pada murid-murid Yesus. Memang dalam perjanjian lama ada 3 penyebab penderitaan manusia. Yang pertama, akibat dosa Adam. Dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Nah, tidak bisa dipungkiri memang penderitaan itu diawali oleh kejatuhan manusia pertama dalam dosa. Sehingga manusia mengalami berbagai macam kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, susah payah. Itu memang akibat dosa manusia pertama. Yang kedua, akibat dosa orang tua. Ya, jangan di Ulangan 20 ayat yang kelima. Saya bantu bacakan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ini dikatakan Allah kepada bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Tuhan tidak ingin orang-orang yang keluar dari Mesir itu berpikir jika mereka melakukan dosa yang sama atau lebih buruk daripada orang tuanya atau nenek moyangnya, mereka akan terbebas dari hukum. Akan ditolong. Akan dibebaskan gitu ya. Nah, jika dalam silsilah sebutan Jawa, keturunan yang ke-1 itu disebut anak. Ya. Kalau keturunan kedua itu disebut cucu atau putu gitu ya, kalau istilahnya orang Jawa. Lalu yang ketiga itu buyut, keempat canggah, 5 wareg, ke-6 udek-udek dan masih banyak lagi. Kalau nggak salah ada 14 atau 18 keturunan begitu. Nah, umumnya yang masih bisa hidup bersama, masih bisa lihat gitu ya, itu sampai keturunan ke-4, yaitu canggah. Selebihnya sudah hanya diceritakan karena sudah meninggal gitu ya. Nah, selebihnya sepertinya sudah tidak lagi ketemu orang tua dari keturunan pertama. Nah, selama hidup pasti anak, cucu, buyut, canggah melihat bagaimana pola hidup bapaknya. Jika bapaknya suka berbuat jahat, maka ya anaknya, cucunya yang melihat dengan mata kepala yang terpola dengan pendidikan yang seperti itu, yang jahat, ya keturunannya akan menjadi jahat juga. Kalau ayahnya suka mencuri, menipu gitu ya, anaknya diajari begitu sampai kepada cucunya juga. Ya anak cucunya, canggahnya akan ikut menjadi seorang pencuri juga. Nah, keturunan-keturunan di bawahnya itu bisa mengikuti jejaknya. Ya.
kita melihat pada abad yang ke-19 ada 2 orang Amerika yang memiliki kisah dan nasib hidup yang kehidupan yang berbanding terbalik ya. Ada Max Jukes dan juga ada Jonathan Edwards. Nah, Max Jukes ini hidupnya memilih untuk menjadi seorang ateis dan menentang Tuhan. Dari ini penelitiannya, dari 560 keturunannya, 300 orang mati sebagai pengemis, 150 orang menjadi penjahat, 7 orang diantaranya adalah pembunuh, 100 orang terkenal sebagai pemabuk, dan lebih dari setengah keturunannya yang perempuan adalah pelacur. Bahkan yang lebih menyedihkan, keturunan Max Jukes telah merugikan pemerintahan Amerika pada masa itu dengan nilai sekitar 1 miliar dolar. Itu nilai yang fantastis sekali yang dihasilkan oleh Max Jukes dan keturunannya karena menentang Tuhan. Dia mengajarkan perilaku-perilaku yang jahat kepada keturunannya. Nah, ini berbeda dengan Jonathan Edwards. Jonathan Edwards adalah seorang Kristen yang cinta Tuhan dan setia. Ya, hidup pada tahun yang sama dengan Max Jukes. Ya. Namun Jonathan Edwards ini tekun belajar dan berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selain fasih banyak bahasa, ia juga gigih memberitakan Injil. Jadi orang ini orang yang takut akan Tuhan. Berbeda sekali, berbanding terbalik dengan Max Jukes. Nah, dari tahun 1394 keturunannya ditelusuri, ada 295 orang lulus kuliah. Kemudian 13 orang diantaranya menjadi rektor, 3 orang dipilih sebagai senator Amerika, 3 orang sebagai gubernur negara bagian, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 100 orang menjadi misionaris, pengkhotbah, dan penulis terkenal, 80 orang bekerja di kantor, dan lain sebagainya. Banyak sekali dan hampir semua keturunannya itu menjadi orang yang baik, ya, yang duduk di pemerintahan, dan 1 orang di antaranya menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Ini kenapa bisa berbeda? Jonathan Edwards karena mengikuti Tuhan, takut akan Tuhan. Dia mendidik dengan takut akan Tuhan, melatih anak-anaknya, mendidik anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, peran orang tua sangat penting dalam pengembangan karakter anak. Karena anak bisa berperilaku buruk sama buruknya dengan kita, bahkan lebih buruk dari kita. Sehingga dia pun akan mengalami konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Maka kita harus menjadi orang tua yang membentuk karakter anak-anak kita menjadi karakter anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, yang ketiga, penyebab penderitaan manusia adalah akibat dosa pribadi. Yeremia 31 ayat 29 sampai 30. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu, melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Nah, ini berarti setiap orang bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Tidak mutlak anak itu mengikuti jejak ayahnya atau jejak orang tuanya. Ketika ayahnya suka berselingkuh, ya, anaknya menyadari bahwa itu sesuatu hal yang nggak benar. Dia harus mengendalikan diri, menguasai diri, hidup takut akan Tuhan, supaya dia tidak mengikuti atau jatuh dalam dosa yang sama seperti ayahnya. Jadi setiap orang bertanggung jawab juga pada dirinya sendiri. Penderitaan merupakan konsekuensi dosa yang dilakukan. Daud pernah mengatur agar Uria mati di medan perang demi bisa mengambil
Batsheba, istri Uria, untuk menjadi istrinya. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Daud menerima konsekuensi dosanya. Tuhan berkata bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keturunannya. Nah, terjadi perang saudara di antara anak-anak Daud. Begitu mengerikan konsekuensi yang ditimbulkan oleh dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang membuat sebagian orang memiliki pengertian bahwa penderitaan, kesulitan, sakit penyakit merupakan akibat dosa atau sebuah hukuman Tuhan. Nah, dalam perikop pembahasan kita pada pagi hari ini, Yohanes 9 ayat 1 sampai 11. Yesus mengajarkan bahwa tidak semua penderitaan itu merupakan akibat dosa. Tidak semua. Melainkan ada pekerjaan Tuhan yang ingin dinyatakannya. Pengertian ini yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Agar ada pembaharuan pola pikir pada mereka. Sehingga mereka tidak mudah sekali menghakimi orang. Wah, kamu sakit itu, jadi kamu berdosa itu. Itu karena orang tuamu itu yang berdosa. Belajar dari kisah Ayub. Sahabat-sahabatnya memiliki pengertian bahwa orang yang mengalami penderitaan berarti orang itu sedang mengalami atau melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, jadi mereka menganggap Ayub telah melakukan dosa sehingga Tuhan menghukum Ayub sampai sedemikian rupa. Sampai anaknya semua mati, harta bendanya lenyap semua ya. Dia kena sakit yang luar biasa. Nah, lalu apa? Justru Allah menegur para sahabat Ayub karena mereka memiliki pengertian yang keliru tentang Tuhan. Padahal Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya atas Ayub. Sehingga Ayub bisa berkata, aku mengenal Tuhan kalau dulu hanya dari kata orang, sekarang aku mengenal siapa dia sebenarnya. Ada pengenalan yang benar dalam diri Ayub. Nah, pengertian seperti ini ternyata juga masih dimiliki oleh murid-murid Yesus ketika mereka melihat orang yang buta sejak lahirnya. Lalu Yesus memperbaiki pengertian mereka bahwa orang itu buta bukan karena dosanya maupun dosa orang tuanya, melainkan karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Introspeksi diri itu penting dan memang harus dilakukan sebagai langkah awal ketika kita menghadapi penderitaan. Karena kalau tidak mengkoreksi diri, justru hati-hati kita bisa menjauh dari kehendak Tuhan. Ya. Lalu setelah kita mengintrospeksi diri, apa? Ambil tindakan untuk mencari apa kehendak Tuhan dalam diri kita. Apa yang Tuhan mau lakukan dalam diri kita. Apa yang Tuhan mau kita untuk kerjakan. Jadi jangan kita terjebak dalam, waduh kenapa ini, aku berdosa di hadapan Tuhan. Dan begini dan begitu, hanya terpaku pada itu. Tetapi tidak menyadari apa yang harus aku lakukan di hadapan Tuhan. Apa yang harus aku perbaiki. Jadi depresi dalam diri tetapi tidak melakukan apa-apa. Itu yang Tuhan tidak kehendaki. Introspeksi diri itu memang penting. Tetapi jangan lupa ada yang jauh lebih penting adalah kita mencari kehendak Tuhan. Kita menyadari diri kita orang yang berdosa. Maka cari apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Cari tahu. Jangan-jangan memang Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, kesulitan, sakit penyakit. Itu karena Tuhan mau menyatakan pekerjaannya di dalam diri kita. Ada tugas yang harus kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah,
Ini cukup terkenal tokoh ini, yaitu Nick Vujicic. Ini adalah seorang penginjil dari Australia dan motivator yang terlahir dengan sindrom tetra amelia. Ini sebuah sindrom langka yang punya karakteristik tanpa lengan, tanpa kaki. Jadi hanya badan dan kepala. Dia depresi pasti. Waktu itu dia depresi ketika melihat kondisi ini. Ini sejak lahir kondisinya seperti ini. Dia malu, nggak pede untuk ke sekolah dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak mau terkurung dalam kondisi atau perasaan itu. Dia mau cari tahu apa yang Tuhan mau lakukan dalam dirinya. Dan akhirnya dia menjadi seorang motivator, dia menjadi seorang penginjil, pemberita firman Tuhan di mana-mana. Sehingga banyak orang juga yang boleh percaya kepada Tuhan dan boleh termotivasi, semangat karena pelayanan dari Nick Vujicic ini. Kalau kita dilahirkan dalam kondisi yang tidak sempurna secara fisik, atau saat ini kita sedang mengalami kesulitan, dulu bisnis kita besar, pekerjaan kita lancar, saat ini kita ada di kondisi terbawah, introspeksi itu penting, tetapi setelah itu ambil langkah, cari kehendak Tuhan, cari apa yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita. Sehingga pasti ada rencana Tuhan di balik semua ini. Pasti ada rencana Tuhan di balik ini. Kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus melakukan tindakan. Di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 dari Yohanes 9, nats firman Tuhan yang kita sudah baca. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ketika murid-murid Yesus melihat orang buta itu, mereka hanya mempertanyakan kemungkinan sebab orang itu dilahirkan buta. Orang buta itu menjadi subjek atau menjadi objek diskusi mereka, menjadi objek studi kasus mereka, menjadi objek analisis mereka. Jangan-jangan ini orang buta sejak lahir karena dosa orang tuanya atau dosa dirinya sendiri, apa yang dia lakukan. Tetapi mereka tidak melakukan apapun bagi orang buta itu. Setelah Yesus memperbaiki pengertian mereka dengan mengatakan bukan dosa karena dosa orang tua atau dirinya, tetapi biar pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam dirinya, Yesus menyatakan belas kasihannya dengan orang buta itu, kepada orang buta itu, dengan mencelikkan matanya. Ada tindakan yang Tuhan lakukan. Tidak hanya sebatas memberikan atau menjadi bahan diskusi, tetapi ada aksi yang dilakukan. Tidak sedikit orang dengan pengetahuan firman yang baik, dan bahkan punya gelar teologi, tetapi ketika melihat seseorang sedang mengalami kesulitan atau penderitaan, mereka hanya menganalisis penyebabnya. Oh, orang ini seperti itu karena inilah, jangan-jangan karena ini nih. Bukannya kemarin dia melakukan ini dan itu dan ini. Menjadi bahan analisa, bahan diskusi tanpa melakukan aksi dan memberikan solusi. Nah, kalau hanya seperti itu ya tidak ada gunanya sama sekali. Kalau hanya sekedar menjadikan seseorang yang menderita itu objek diskusi tanpa melakukan aksi, tidak ada gunanya. Ketika kita sakit, contoh ya, kita pergi ke dokter. Dan dokternya hanya menganalisa penyebab, mendiagnosa penyakitnya kita tanpa memberikan solusi, memberikan resep. Ya pasti kita berpikir kalau begini apa gunanya kita ke dokter ini?
Ya, setelah kita tahu apa penyebab sakit kita, pasti yang kita perlukan adalah bagaimana supaya bisa sembuh, bukan? Iya, diagnosa dokter begini karena kamu begini-begini. Iya, oke, puji Tuhan, saya tahu itu, menjadi tahu itu. Lalu yang kita butuhkan selanjutnya apa? Ya bagaimana caranya, bagaimana supaya saya sembuh, kan begitu. Bagaimana supaya kita sembuh? Memang kita perlu tahu penyebab sakit kita, tapi terkadang kita juga sudah tahu ya apa yang menyebabkan kita itu sakit. Lalu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa sembuh dari penyakit kita. Misal ketika kita ada dalam sebuah tim juga ya, lalu ada masalah yang terjadi, ya, kemudian dilakukan diskusi, tetapi dalam diskusi itu hanya cari-cari penyebab masalah, lalu ujung-ujungnya saling menyalahkan tanpa membicarakan solusinya. Nah, ya kalau begini, untuk apa diskusi itu dan apa gunanya? Kalau hanya jatuhnya saling menyalahkan, cari-cari kesalahan orang begitu ya. Oh ini gagal karena ini loh, ini enggak jalan karena itu. Aduh. Jadi justru diskusinya tidak bagaimana nih solusinya, bagaimana jalan keluarnya, apa aksinya. Tidak, hanya pergunjingan-pergunjingan saja. Seperti para murid Yesus yang hanya mempergunjingkan orang yang buta sejak lahir, mendiskusikan orang yang buta sejak lahir tanpa melakukan aksi seperti yang Yesus lakukan. Yesus tidak hanya ikut dalam diskusi itu supaya murid-muridnya itu memiliki pengertian yang benar, tetapi Yesus melanjutkan dengan melakukan aksi. 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah ini. Tanpa ada kasih, tanpa ada aksi, segala pengetahuan kita itu atau diri kita itu sama sekali tidak berguna. Sama sekali tidak berguna. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan berhenti pada diskusi, tetapi sampai aksi. Oh iya Pak, kan diskusi penting, tapi iya betul, supaya tahu kita analisa penyebab masalahnya apa. Tetapi jangan hanya berhenti di diskusi, tapi harus sampai kepada aksi untuk solusi. Ya. Yang berikutnya, orang buta percaya Tuhan. Ayat yang ke-10 dan 11, kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Ketika Yesus mengolesi mata orang yang buta itu dengan campuran ludah dan tanah, Yesus menyuruhnya untuk membasuh diri di kolam Siloam. Nah, artinya apa? Setelah atau saat orang buta itu diolesi matanya, dia belum melek saat itu. Dia masih buta. Lalu disuruh Tuhan untuk jalan, untuk menuju ke kolam Siloam membasuh diri. Dengan kondisi dia masih buta. Nah, kapan terjadinya mujizat itu, meleknya itu dia? Setelah masuk ke kolam Siloam, barulah ia mengalami kesembuhan. Orang buta itu bisa saja loh tidak percaya dengan Yesus. Waduh, ngapain ini kok hanya diolesi? Enggak, sama aja kok enggak melek, tetap buta. Malah suruh harus jalan lagi nih ke kolam Siloam. Bisa saja dalam perjalanan dia menjadi ragu, ini mau ngapain sih saya jangan-jangan di prank gitu ya. Jangan-jangan saya
dijebak atau jangan-jangan saya hanya dikerjain nih sama Yesus. Sehingga dia menjadi ragu gitu. Tetapi di sini kita melihat bahwa dia tetap percaya terhadap perintah Tuhan. Walaupun dia masih buta. Walaupun Tuhan sudah mengolesi, tetapi dia tetap buta. Lalu dia dengan percaya, dengan kesungguhan hatinya, dia menuju kolam Siloam seperti yang Tuhan perintahkan. Nah, sepertinya perintahnya tidak masuk akal. Karena orang buta kok diolesi pakai campuran ludah dan tanah lalu membasuh diri kolam. Tapi dia tetap lakukan. Karena dia percaya kepada Yesus. Dia perintahkan, dia percaya, dan dia melakukan itu. Dan mujizat itu bisa terjadi. Dalam ilmu pengetahuan ya, ilmu pasti, umumnya orang baru bisa percaya itu kalau sudah terbukti. Seperti orang percaya es batu itu dingin. Setelah apa? Setelah pegang es batu itu. Anak kecil itu kalau belum pegang sendiri, dia nggak akan percaya kalau es batu itu dingin kan begitu. Orang yang belum pernah tahu es batu, ketika dibilangnya es batu, hati-hati ya megangnya itu dingin sekali. Jadi dia nggak akan percaya sebelum megang. Setelah megang, oh iya es batu itu dingin ya. Nah, sering orang itu ingin mengalami mujizat dulu, baru percaya kepada Tuhan. Nah, kita melihat orang buta itu mengalami mujizat sebelum percaya Tuhan atau setelah percaya Tuhan. Kita membaca rangkaian ini tadi ya, kita melihat ini. Orang yang buta sejak lahirnya ini mengalami mujizat setelah percaya kepada Tuhan. Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan tepat. Maka mujizat itu terjadi. Dalam perjanjian baru kita banyak menemui Yesus melakukan mujizat kepada orang-orang yang memiliki iman atau percaya terhadap Tuhan, terhadap perintah Tuhan. Mengimani apa yang Tuhan katakan. Nah, Yesus tidak banyak melakukan mujizat di tempat asalnya karena ketidakpercayaan orang-orang di sana. Matius 13 ayat 57 dan 58. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Percaya dulu baru mujizat terjadi. Kadang kita hanya fokus pada mujizat dan mujizat. Tuhan nyatakan mujizatmu, tetapi kita tidak percaya terhadap perintah Tuhan. Percaya kepada apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam diri kita. Kita masih pakai cara-cara diri kita sendiri, pakai hikmat kita sendiri, pikiran kita sendiri, kekuatan kita sendiri, tapi mengharapkan mujizat. Sekali lagi, percaya dulu, baru mujizat terjadi. 2 bulan yang lalu, Bapak Ibu Saudara, kami dalam kondisi keuangan yang cukup mepet begitu ya. Nah, lalu kami istri itu coba ini kan sebetulnya uangku ada di sini nih, di ibu di orang ini ada ini sekian gitu ya. Nah saya di ibu ya, nah, bagaimana kalau yang per bulan ini nggak saya kasihkan gitu ya, karena uang yang ada di bank itu kan ini milikku sebetulnya juga. Saya hanya bilang, udah nggak usah hitung-hitungan. Kalau memang bagian kita memberikan persepuluhan, berikan aja. Nggak lama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya memang kalau memberikan persepuluhan pasti kan nanti harus keatur-atur dan selain sebagainya. Berkat Tuhan datang.
mujizat terjadi. Ada aja orang yang kami nggak duga itu memberikan berkat ya tanpa alasan yang kami duga, enggak. Betul-betul orang yang tidak diduga dengan alasan yang tak terduga. Itu memberkati kami dan itu bisa menolong kami untuk melakukan hal-hal lain untuk pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Percaya dulu baru mujizat itu terjadi. Jangan hanya fokus pada mujizat. Tanpa kita memiliki kepercayaan terhadap perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan lakukan dengan tepat. Udah, urusan mujizat itu urusan Tuhan aja. Urusan Tuhan. Yang penting aku ini mengikuti perintah Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Mujizat itu urusan Tuhan. Itu hak prerogatif Tuhan. Mau berikan atau enggak. Tapi kita percaya ketika kita menuruti perintah Tuhan, Tuhan enggak akan tinggalkan kita sendirian. Tuhan akan senantiasa memperhatikan kita, mempedulikan kita, dan menjaga kita. Sehingga percaya saja. Ya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami sama-sama pelajari pada pagi hari ini. Kami mau mengikuti apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Kami mau memperbarui pikiran kami, pemahaman kami, pola pikir kami, supaya ketika kami dalam keadaan yang kurang baik, kami tidak terjebak pada diskusi-diskusi apa yang menyebabkan kelemahan kami, tetapi kami mau fokus pada mencari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam diri kami, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang harus kami lakukan di hadapan Tuhan, apa pekerjaan Tuhan yang harus kami lakukan, itulah yang harus menjadi fokus kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan setiap kami. Roh Kudus bimbing kami, ingatkan senantiasa kami, untuk kami tidak hanya fokus pada mujizat-mujizat saja, tetapi kami fokus dalam melakukan perintah Tuhan dengan tepat. Kami tahu Tuhan yang mengetahui segala kondisi kami, sehingga kami tidak perlu khawatir, tetapi biarlah kami hanya perlu melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.